Halo adik-adik, selamat datang di channel Ayo Sekolah Simak bersama saya Mr. YV. Pada video kali ini kita akan membahas soal-soal tes masuk perguruan tinggi negeri seperti UTBK atau SBMPTN atau SNMPTN Fisika Saintek. Kita lihat soal yang ke-151. Kelompok besaran berikut yang seluruhnya merupakan besaran vektor adalah, kita tahu bahwa besaran vektor merupakan besaran yang memiliki besar dan arah, dan besaran skalar merupakan besaran fisika yang hanya memiliki besar. Maka dari option A, B, C, D, dan E kita analisis, kita lihat kalau kecepatan merupakan vektor, momen gaya juga vektor, momentum sudut vektor, tetapi kuat arus listrik skalar, maka option A salah. Kemudian option B, medan listrik merupakan besaran vektor, sedangkan kelajuan merupakan besaran skalar, berarti option B juga salah. Kemudian option C, medan gravitasi vektor, momentum linear vektor, perpindahan vektor, dan flux magnet skalar, maka ini C juga salah. Kemudian yang D, momen gaya vektor, momentum sudut vektor, perpindahan juga besaran vektor, dan percepatan merupakan besaran vektor, maka jawabannya D, karena di E juga perpindahan vektor, gaya vektor, momentum linear vektor, tetapi tekanan merupakan besaran skalar. Oke, kita lihat soal yang ke-152. Jika M adalah dimensi massa, L adalah dimensi panjang, T adalah dimensi waktu, dan A adalah dimensi kuat arus listrik, maka dimensi dari satuan farad adalah, farad merupakan satuan dari kapasitor ya. Farad merupakan satuan dari kapasitor, atau C, simbol kapasitor C. Dengan kapasitor ini sama dengan muatan Q per beda potensial V. Nah, kita tahu bahwa satuan dari Q yaitu muatan, itu satuannya coulomb, sedangkan V ini satuannya volt. Volt sama dengan joule per coulomb, maka C yang satuannya farad, itu sama dengan coulomb bagi joule per coulomb, atau sama dengan coulomb kuadrat bagi joule. Sedangkan coulomb ini sama dengan kuat arus I dikali waktu, yang dimensinya A, kuat arusnya A, dan dimensi dari waktu adalah T besar. Sedangkan joule ini dimensinya M, L pangkat 2, T pangkat minus 2, maka farad itu satuan yang dimensinya sama dengan AT pangkat 2 dibagi dengan ML pangkat 2 T pangkat minus 2. Ini kan sama dengan M pangkat minus 1 L pangkat minus 2 T pangkat 4 dikali dengan A pangkat 2. Jadi farad ini dimensinya adalah M pangkat min 1, L pangkat minus 2, T pangkat 4, dan A pangkat 2. Jawabannya E. Oke, kita lihat soal yang ke-153. 4 buah vektor gaya sebidang diberikan pada sebuah benda bermassa 2 kg. Pasangan vektor gaya yang memungkinkan benda mengalami percepatan yang besarnya 2 meter per second kuadrat adalah, pada soal diketahui massa benda itu 2 kg,
mengalami percepatan 2 meter per second kuadrat. Maka resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut adalah M kali A, sama dengan 2 dikali 2. Maka resultan gayanya sama dengan 4 Newton. Resultan gaya ini memenuhi lebih besar F min lebih kecil dari F max, atau 4 Newton harus lebih besar dari F minus, F minimal, atau lebih kecil dari F maksimal. Maka dari option yang ada kita tunjukkan bahwa jika F minimalnya itu lebih kecil dari 4 Newton, maka pasangan atau kelompok gaya tersebut memiliki kemungkinan untuk menyebabkan benda bergerak dengan percepatan 2 meter per second kuadrat. Untuk option A, F minimumnya sama dengan 18 Newton dikurang 4 Newton kurang 3 Newton kurang 5 Newton. Ini kan sama dengan 6 Newton. Karena 6 Newton ini F minimum dan lebih besar dari 4 Newton, maka pasangan gaya pada option A tidak termasuk. Kemudian pada option B, F minimumnya sama dengan 12 Newton dikurang 2 Newton kurang 1 Newton kurang 3 Newton. Ini kan sama dengan 6 Newton, berarti tidak masuk ya. Kemudian F minimum untuk option C nya itu 20 Newton kurang 6 Newton kurang 3 Newton kurang 5 Newton. Ini kita dapat 6 Newton juga, maka tidak termasuk. Kemudian yang D, F minimumnya sama dengan 16 Newton kurang 4 Newton kurang 3 Newton kurang 4 Newton. Ini 5 Newton, maka tidak termasuk. 5 Newton kan lebih besar dari 4 Newton. Sedangkan untuk E, F minimumnya sama dengan 15 Newton kurang 6 Newton kurang 4 Newton kurang 2 Newton. Ini kita dapatkan sebesar 3 Newton ya. Karena 3 Newton ini lebih kecil dari 4 Newton, maka jawabannya E. Jadi pasangan vektor gaya memungkinkan benda mengalami percepatan yang besarnya 2 meter per second kuadrat adalah pada option E. Oke, kita lihat soal yang ke-154. Sebuah partikel bergerak lurus pada sumbu X dengan percepatan tetap 2,5 meter per second kuadrat arah ke kanan. Pada T sama dengan 10 second, kecepatan partikel itu 15 meter per second arah ke kanan. Sedangkan posisinya saat itu di X sama dengan plus 12 meter. Posisi partikel pada T sama dengan 6 second adalah partikel bergerak dengan percepatan A sama dengan 2,5 meter per second ke kanan. Pada T sama dengan 10 second, kecepatan partikelnya V sama dengan 15 meter per second. Maka kecepatan awalnya kita cari dengan menggunakan V sama dengan V0 plus AT. 15 sama dengan V0 plus 2,5 kali 10. Maka V0 nya jadi 15 kurang 25 berarti min 10 meter per second. Berarti mula-mula partikel bergerak ke kiri dengan kecepatan awal 10 meter per second ya. Posisi pada 10 second ya, pada T sama dengan 10 second, X nya atau posisinya sama dengan 12 meter ya. Maka dengan menggunakan X kurang X0 sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat, kita dapatkan posisi awal dari partikel tersebut ya. Jadi 12 dikurang X0 sama dengan V0 nya min 10 kali T nya 10 plus setengah kali 2,5 kali 10 kuadrat. Ini sama dengan minus 100 plus 125. Berarti 12 minus X0 sama dengan 25 ya. Maka X0 nya sama dengan minus
13 meter. Jadi posisi mula-mula partikel tersebut di kiri titik asal, yaitu 13 meter. Maka pada T sama dengan 6 second, kecepatan partikel tersebut sama dengan V0 plus A kali T sama dengan minus 10 plus A nya 2,5 dikali 6. Ini sama dengan 5 meter per second. Maka posisi partikel pada T sama dengan 6 second kita cari dengan menggunakan V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 kali A kali X min X0. V nya adalah 5, ini kuadrat, plus sama dengan minus 10 kuadrat plus 2 kali 2,5 dikali X kurang X0 ya. X nya ini ditanya, X0 nya minus 13, berarti minus 13. Maka ini 25 sama dengan 100 plus 5 kali X plus 13. Berarti ini minus 75 sama dengan 5 kali X plus 13. 75 bagi 5 sama dengan minus 15. Jadi minus 15 sama dengan X plus 13. Berarti X ketika waktunya 6 second itu sama dengan minus 15 minus 13, berarti sama dengan min 28 meter ya. Jadi posisi partikel saat T sama dengan 6 second itu di kiri titik asal, yaitu 28 meter ya. Jawabannya E. Oke, kita lihat soal yang ke 155. Dua bejana identik A dan B berisi air dengan volume yang sama. Jadi misalnya ini bejana A, kemudian ada bejana B yang identik diisi air dengan volume yang sama, maka pada ketinggian yang sama ya. Ini H, ini juga H. Kemudian ke dalam bejana A diapungkan kubus kayu dan ke dalam bejana B diapungkan bola tanpa menyebabkan air tumpah dari kedua bejana. Kerapatan kubus kayu rho K lebih besar dari rho B. Tetapi massa keduanya sama. Massa kubus kayu sama dengan massa dari bola. Kita tahu bahwa gaya Archimedes itu Fa sama dengan rho fluida kali G kali volume saat cair yang dipindahkan, PBF. Karena kedua benda menyebabkan air naik pada ketinggian yang sama, tidak sampai tumpah, berarti misalnya kita gambarkan ini di bejana A, ketika dimasukkan kubus air naik setinggi Y misalnya, maka di bejana B ketika dimasukkan bola air juga naik setinggi Y, karena kedua benda mengalami gaya apung yang sama ya. Karena kedua benda mengalami gaya apung yang sama, sehingga sama-sama saat cair atau air pada bejana A dan B naik pada ketinggian yang sama ya. Maka karena tekanan hidrostatis itu sama dengan rho fluida kali G kali H. H ini adalah kedalaman, maka karena saat cair pada bejana A dan B nya itu naik sama-sama setinggi H plus Y, maka tekanan hidrostatis pada dasar bejana A dan B nya itu sama, yaitu sama dengan rho kali G kali H plus Y, dengan rho ini adalah rho fluida. Jadi jawabannya C. Oke, kita lihat soal yang ke 156. Proyektil ditembakkan dari tanah. Saat ditembakkan kecepatan proyektilnya V0 sedangkan arahnya mengapit sudut A terhadap bidang datar. Jadi ini gerak.
parabol dengan kecepatan awal V0 pada sudut A, maka kecepatan awal pada sumbu X-nya V0X, kecepatan awal pada sumbu Y V0Y. Besar percepatan gravitasi 10, sedangkan gesekan udara diabaikan. Jika ternyata gerak proyektil itu mencapai tinggi maksimum 320, ya maksnya 320 meter, dan jatuh pada tanah pada jarak horizontal 960 meter. Berarti ini sama dengan X max ya. Maka ditanyakan V0 nya berapa dan sudut A nya. Oke, kita tahu bahwa Y max itu sama dengan V0Y kuadrat per 2G. Y max nya 320 sama dengan V0Y kuadrat bagi 2 kali 10. Maka V0Y kuadratnya sama dengan jadi 6400 ya. Maka V0 nya sama dengan akar dari 6400 berarti 80 meter per second. Kemudian X max ya. X max ini kan sama dengan 2V0X kali V0Y per G. Sedangkan X max nya 960 sama dengan 2 kali V0X, V0Y nya 8. V0Y nya kita dapatkan, nah ini V0Y ya, V0Y nya 80 dibagi dengan 10. Ini kita coret ya, maka kita dapatkan 16 V0X sama dengan 960, berarti V0X nya sama dengan 60 meter per second. Maka V0 kuadrat sama dengan, ini kan siku-siku, berarti V0 kuadrat sama dengan V0X kuadrat plus V0Y kuadrat. Berarti V0 nya sama dengan akar dari V0X nya 60 kuadrat plus V0Y nya 80 kuadrat. Maka ini sama dengan 100 meter per second. Dan kita bisa tuliskan tan A sama dengan V0Y per V0X sama dengan 80 per 60. Berarti tan A nya sama dengan 4/3. Maka A nya sekitar 53 derajat. Jadi jawabannya A. Oke, kita lihat soal yang ke-157. Sebuah partikel bergerak harmonis sederhana di sumbu X. Dua titik terjauh lintasannya adalah di X sama dengan minus 8 cm dan X sama dengan plus 12 cm. Dan kedua titik itu ditempuh selama 2 second. Pada T sama dengan 3 second, posisi partikel di X sama dengan plus 8 cm dan sedang bergerak ke kiri. Kelajuan partikel saat itu adalah, kita gambarkan sketsa partikelnya, yaitu di minus 8 cm dan plus 12 cm. Partikel bergerak dengan GHS. Dari kedua posisi terjauh ini kita dapatkan posisi setimbangnya di X-nya sama dengan 2 cm ya. Ini di posisi setimbang. Posisi setimbang partikel. Dan amplitudonya sama dengan 10 cm. Dua titik terjauh lintasan ini ditempuh dalam waktu 2 second. Artinya setengah periode ya. Karena periode itu gerakan bolak-balik. Maka ini setengah periode sama dengan 2. Berarti periode partikel itu adalah 4 second. Kemudian pada saat di posisi 8 cm, partikel tersebut membutuhkan waktu 3 second. T-nya sama dengan 3 second. Berarti dari titik setimbang ke posisi 8 cm ini, X-nya sama dengan 6 cm. Maka di posisi 8 cm ini kecepatannya kita gunakan omega, V sama dengan omega kali akar A kuadrat min X kuadrat. Dengan omega ini sama dengan 2pi per T.
sama dengan akar A kuadrat min X kuadrat sama dengan 2pi per 4 akar 10 kuadrat min X nya 6. Maka V nya sama dengan 2pi per 4 akar 64 berarti 8. Maka sama dengan 4pi cm per second. Jadi jawabannya B. Oke, kita lihat soal yang ke-158. Suatu selang air dipegang horizontal setinggi H di atas lantai. Aliran air pada selang dapat dianggap sebagai aliran fluida ideal. Ketika debit air dari selang sebesar D, maka jarak semburan horizontal terjauh dari ujung selang adalah D. Agar jarak semburan menjadi 2D, maka hal yang diperlukan adalah jadi ujung selang berada pada posisi H dari tanah misalnya ya, ini H atau dari lantai, ujung selang keluar dengan kecepatan V, air keluar dengan kecepatan V dan menempuh jarak horizontal D. Karena bergerak dengan lintasan parabol, pertama kita cari waktu air sampai di titik A misalnya, sampai di lantai dengan menggunakan H sama dengan setengah GT kuadrat, berarti T nya sama dengan akar 2H per G. Sedangkan kecepatan semburan air yang keluar dari ujung selang ini sama dengan V sama dengan D per T, D per T, maka D nya sama dengan V kali T sama dengan V kali akar 2H per G. Sedangkan kita tahu bahwa debit air yang keluar dari ujung selang ini sama juga dengan V kali kecepatan air yang keluar dari ujung selang dikali dengan luas penampang selang. Maka V nya juga sama dengan debit dibagi dengan luas penampang selang. Jadi D menjadi sama dengan D per A kali akar 2H per G. Maka agar jarak horizontalnya menjadi 2D, agar jarak horizontal menjadi 2D atau menjadi 2 kalinya dari semula, maka untuk D yang tetap, debit yang tetap, A nya atau luas penampangnya, A nya harus dikurangin ya dari setengahnya, harus menjadi setengah A untuk H yang tetap, untuk H yang tetap. Maka jawabannya A. Oke, kita lihat soal yang ke-159 ya. Sebuah batu ditimbang di dua cairan yang berbeda, yaitu cairan A dan cairan B. Berat batu pada kedua cairan itu berturut-turut 30 Newton dan 20 Newton. Bila berat batu yang sesungguhnya adalah 40 Newton dan G sama dengan 10 meter per second kuadrat, maka rasio massa jenis cairan A terhadap cairan B adalah, pada soal ditanyakan perbandingan massa jenis cairan A dibanding dengan massa jenis cairan B. Sedangkan batu tersebut ditimbang dalam cairan A beratnya sama dengan 30 Newton dan ditimbang dalam cairan B beratnya 25 Newton. Sedangkan batu tersebut jika ditimbang di udara itu sama dengan 40 Newton. Dari hukum Archimedes kita tahu bahwa selisih dari berat suatu benda yang ditimbang di udara, W udara dikurang dengan W dalam saat cair, WF misalnya, itu sama dengan gaya ke atas, gaya apung. Maka dengan gaya apung ini sama dengan massa jenis fluida dikali G dikali V benda yang tercelup dalam fluida ya. Maka kita bisa tuliskan berat
benda yang ditimbang di udara dikurang berat benda dalam fluida sama dengan rho fluida dikali G dikali V benda yang tercelup dalam fluida. Maka untuk kasus A, jika batu ditimbang dalam cairan A, maka kita bisa tuliskan 40 kurang WA ya, jadi 30 sama dengan rho A dikali G dikali VBF, berarti V, karena batunya dimasukkan seluruhnya di dalam cairan A. Maka ini sama dengan 10 sama dengan rho A dikali G dikali V. Kemudian untuk kasus yang kedua ditimbang dalam cairan B, maka jadi 40 kurang 25 sama dengan rho B dikali G dikali V. Maka 40 kurang 25 kan 15 sama dengan rho B kali G kali V. Kita bandingkan kedua ini, maka kita dapatkan rho A banding rho B ini sama dengan 10/15 atau sama dengan 2/3. Jadi jawabannya B. Oke, kita lihat soal yang ke-160. Saat semua mesin potong identik yang ada bekerja bersama-sama, taraf intensitas bunyi yang dihasilkan semua mesin itu di ruang sebuah pabrik pengolahan kayu adalah 40 desibel. Menjelang selesai jam kerja, 45 mesin potong dimatikan. Hal itu menyebabkan taraf intensitas bunyi di ruang pabrik itu turun menjadi 30 desibel. Jumlah mesin potong yang terdapat di ruang pabrik itu adalah, dari soal diketahui ketika ada N jumlah mesin di dalam pabrik tersebut, misalnya N1 sama dengan N, maka TI1 nya taraf intensitasnya sama dengan 40 desibel. Sedangkan jika 45 mesin dimatikan, maka N2 nya menjadi N kurang 45, maka taraf intensitasnya ini jadi 30 desibel. Maka N nya sama dengan, ditanya N ya, berarti kita gunakan TI sama dengan 10 log N ya. Dengan N ini sama dengan banyaknya mesin, berarti TI1 kurang TI2 ini kan sama dengan 10 log N1 per N2. TI1 nya 40 dikurang TI2 nya 30 sama dengan 10 log N per N-45 ya. Nah, ini 10 berarti log 10 sama dengan log N min N-45 ya. Ini kan coret tadi. Maka ini kita coret lognya, kita kali silang menjadi N sama dengan 10N min 450 min 9N sama dengan min 450, berarti N nya sama dengan 450 bagi 9 berarti ada 50 mesin. Jadi jawabannya E.